Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Sang Jun benar-benar menyembunyikan auranya. Dia berdiri di bawah bayangan Kinmu seolah-olah dia tidak ada. Namun, saat dia mencabut pisaunya, istana berharga milik kepala Balai Perwira Roh bergemuruh, dan langit yang luas runtuh. Istana berharga itu membawa 3 buah dao dan sekuntum bunga dao yang jatuh dengan cepat dari kehampaan terakhir menuju ke arah dunia asal. Di bawah aula harta karun, daging pejabat roh Master Aula yang hancur menggeliat dan menyusun kembali dirinya sendiri. Tuan Sang, Anda telah menghancurkan dao saya dan menghancurkan tubuh jasmani saya. Saya pasti akan membalas dendam atas hal ini di masa mendatang. Suara pejabat roh kepala aula terdengar. Tubuh jasmaninya menggeliat dan tiba-tiba terbelah menjadi 4 bagian, masing-masing membawa buah dao dan bunga dao saat mereka terbang ke arah yang berbeda. Dewa Sang terbang keluar dari bayang-bayang Kinmu dan mengejar dewa kuno yang merupakan kepala pejabat roh kepala aula. Pada saat yang sama, pohon dao yang telah dibelah oleh kepala aula pejabat roh juga terbang dan mencoba mengejar aula harta karun. Langkah kaki Kinmu bergerak dan mendarat di separuh pohon dao, menekannya. Setelah itu, aula kekacauan terbang keluar dari belakangnya dan menekan separuh pohon dao lainnya. 2 bagian pohon dao bergetar dan dao besar muncul, menyerang Kinmu bersama-sama. Tuan muda ketujuh, kau ingin merebut pohon daoku. Dalam mimpimu, suara dao dari pejabat roh kepala aula datang dari pohon dao. Pohon dao itu seperti dao besar yang memiliki kehidupan, dan serangannya sangat ganas. Cabang-cabang dan daun-daunnya sedikit bergetar, dan semua jenis seni ilahi, jalan, dan mantra datang menyerang. Meskipun tubuh fisik pejabat Hall Master Spirit hancur dan buah dao serta bunga dao terbang menjauh untuk melindungi tubuhnya yang hancur, pohon dao miliknya masih memiliki kekuatan yang tak terbatas. Hanya seni ilahi yang muncul dari cabang dan daun saja sudah cukup untuk membuat bahkan para bangsawan surgawi terkesiap kagum. Kinmu memegang pedangnya dengan satu tangan dan menebasnya secara horizontal. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, semua seni ilahi yang meledak dari pohon dao terpotong menjadi 2. Surga ke-33 dari alam dao, bab pembukaan surga. Ketika pedang ini menebas pohon dao, kekuatannya meledak dan setengah dari pohon dao milik Hall Master Lingguan langsung runtuh. Dalam sekejap, pohon dao berubah menjadi kekacauan, berevolusi dari Tai menjadi Tai Chi. Setelah itu, pohon dao hancur total, berubah menjadi langit dan bumi yang utuh di kehampaan terakhir. Setelah itu, langit berbintang surga dan bumi mengembang dengan cepat di bawah pengaruh kekosongan pamungkas. Langit itu runtuh dan hampir hancur. Harta karun dewa embrio roh Kinmu menyebar dan berisi langit dan bumi. Jurang besar lubang pembuangan runtuh dengan sendirinya, dan dengan cepat melahap langit dan bumi. Tempat pohon dao telah berubah bersama dengan harta karun dewa embrio roh Kinmu. Ledakan, harta karun ilahinya sekali lagi membuka langit dan bumi, berevolusi sekali lagi. Kinmu mengangkat kepalanya, dan ki ungu kekacauan primordial memenuhi harta karun sucinya. Roh primordial dan tubuh jasmaninya menyerap ki ungu kekacauan primordial yang telah diubah oleh pejabat roh utama aula, dan terus tumbuh. Kakinya yang kurus juga berangsur-angsur pulih, dan roh primordialnya juga kembali ke standar alam danau giok. Setengah lainnya dari pohon dao milik pejabat roh utama aula mencoba yang terbaik untuk melawan aula kekacauan, mencoba melarikan diri. Namun, ia tidak dapat melarikan diri dari penindasan aula kekacauan apapun yang terjadi. Kinmu melangkah maju dan melakukan metode yang sama. Dia menebas dengan pedangnya lagi, menghancurkan separuh pohon dao milik kepala balai roh. Dia pertama-tama membuka langit dan bumi, lalu menghancurkannya untuk mengembangkan ki vital kekacauan primordial. Setelah dia menyerap separuh pohon dao ini, roh primordialnya tumbuh sekali lagi. Dalam waktu singkat, roh primordialnya tumbuh ke tingkat alam laut surgawi. Sang Jun terbang kembali dan membawa kepala Hall Master Spirit Officer. Dia melihat 2 cambang kepala Hall Master Spirit Officer tumbuh ke atas seperti sayap. Ada mata ketiga di tengah alisnya, dan ada orang kecil di mata itu. Orang itu berkepala burung dan bertubuh manusia, seperti burung gagak emas, agak mirip dengan dewa kuno Supreme Sun. Dia juga punya gading, dan gading-gading itu benar-benar berubah menjadi bentuk dewa-dewa kuno. Aneh sekali, Kinmu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh yang aneh seperti itu. Petugas roh utama aula tampaknya telah mengumpulkan dewa-dewa kuno alam semesta ke dalam satu tubuh. Tubuh jasmaninya tampaknya dapat hancur menjadi dewa-dewa kuno kapan saja. Akan tetapi, kepala petugas roh kepala balai telah dibunuh oleh Tuan Sang, dan semua dewa kuno telah mati. Pisau Tuan Sang benar-benar tajam tak tertandingi.
Kinmu tak dapat menahan diri untuk memujinya. Dao milik Lord Sang ada demi membunuh. Setiap gerakan dan jurusnya adalah untuk menyingkirkan lawannya secepat mungkin. Tidak ada gerakan yang tidak perlu, dan tidak ada pemborosan kekuatan. Ini berbeda dari seni Dao dan seni ilahiyah lainnya. Hanya ada sedikit seni Dao di dunia yang mengkhususkan diri dalam pembunuhan. Kebanyakan dari mereka mengejar esensi Dao. Sedangkan untuk kekuatan seni ilahi, itu biasanya hanya efek samping. Belajar menggunakan seni ilahi hanyalah penggunaan Dao. Sebaliknya, Dao membunuh Sang Jun ditujukan untuk membunuh. Semua seni Dao dan seni ilahinya ditujukan untuk menyingkirkan lawannya dengan kekuatan sekecil mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di mata banyak orang, ini sama saja dengan mengabaikan hal-hal penting demi menyingkirkan hal-hal remeh. Namun, pada kenyataannya, keterampilan Dao mereka lebih tinggi darinya, dan ranah Dao mereka lebih dalam darinya. Mereka bahkan mungkin mati di tangannya. Lord Sang tercengang karena Kinmu telah menghancurkan pohon Dao milik kepala petugas Roh Hall dalam waktu yang singkat. Namun, meskipun dia tercengang, dia tidak mengatakan apapun. Keberadaan kuno seperti Hall Master Spirit Officer sangat sulit dibunuh. Sebelumnya, dia berhasil melancarkan serangan diam-diam karena Kinmu telah mengguncang Dao Heart Hall Master Spirit Officer, sehingga jalur pembunuhannya menembus pikirannya. Kalau saja hati Dao petugas jiwa kepala balai tidak terguncang, sekalipun dia berhasil melakukan pembunuhan, kemungkinan besar dia akan berakhir dengan menukar nyawanya dengan nyawanya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia kehilangan nyawanya, Hall Master Spirit Officer tidak akan bisa dibunuh olehnya. Bagi eksistensi seperti Hall Master Spirit Officer, bahkan jika itu adalah kiamat alam semesta, akan sangat sulit untuk memusnahkannya sepenuhnya. Pohon Dao dan buah daunnya dapat bertahan dari kiamat tanpa hancur. Satu-satunya ancaman adalah malapetaka kehidupan alam semesta. Namun, Kinmu telah menghancurkan pohon Dao milik kepala balai roh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Sang Jun. Bagaimana bisa ada tubuh jasmani yang aneh seperti itu? Kinmu mengamati kepala-kepala petugas Roh Hall Master dan sedikit mengernyit. Jika tubuh jasmani makhluk seperti itu hancur dalam pertempuran dengan pengadilan surga dan berubah menjadi dewa kuno yang membantai jalan mereka ke medan perang, itu mungkin akan menjadi pukulan fatal bagi perdamaian abadi. Yang membuatnya makin khawatir adalah jika tubuh jasmani para ketua aula lainnya juga sekuat itu, siapakah yang dapat melawan beberapa ketua aula yang dikirim oleh Tuan Muda Istana Miluo? Tidak apa-apa jika Hall Master Spirit Officer telah meluncurkan serangan diam-diam, tetapi jika Hall Master Spirit Officer telah berjaga-jaga, bahkan jika Hall Master Spirit Officer sekali lagi mencapai Dao, dia tidak akan dapat melakukan apapun pada keberadaan seperti itu. Tuan Muda, ini buah Dao miliknya. Petugas Roh Master Aula membuka telapak tangannya, dan buah Dao terbang ke atas. Dia mencoba melarikan diri, tetapi sangkar jalur pembunuhan terbentuk di atas telapak tangannya, menjebak buah Dao. Tuan Muda ketujuh, kekuatan buah Dao ini terlalu kuat, aku tidak bisa menghancurkannya, kata Sang Jun. Sang Jun, kau harus memanggilku Mu, seorang pemuja langit. Di era ke-17, aku adalah seorang pemuja langit, bukan seorang Tuan Muda. Kinmu mengamati sejenak dan dengan saksama memeriksa Dao besar yang terkandung dalam buah Dao milik petugas Roh Hall Master. Ia memuji, seperti yang diharapkan dari eksistensi setingkat Hall Master. Ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada praktisi Dao lainnya. Dia mencabut pedang malapetaka dan menusuk buah Dao satu demi satu. Namun, ujung setiap pedang baru saja menyentuh buah Dao ketika ditarik kembali dan tidak menusuknya. Kinmu menyarungkan pedangnya. Lepaskan buah Dao dan biarkan dia kembali ke sisi Hall Master itu. Sang Jun melepaskan buah Dao sesuai instruksi, dan buah Dao terbang keluar dari kehampaan terakhir dan menghilang tanpa jejak. Jalan pedangku tersembunyi di dalam buah Dao. Jika kepala balai itu dengan paksa mengambil kembali buah Dao, dia akan menderita. Kinmu meninggalkan kehampaan dan mencari lokasi yang ditandai pada peta geografis Great Cheng. Ngomong-ngomong, siapa ketua aula ini? Sang Jun menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Kinmu menghela napas. Pencapaiannya dalam tubuh jasmani sangat tinggi, dan teknik tubuh jasmaninya juga sangat aneh. Aku masih belum tahu siapa namanya. Sang Jun berjalan di dalam bayangannya dan berkata, sebelum aku membunuhnya lain kali, aku akan membantu orang suci surgawi menanyakan namanya. Kinmu mengangguk dan bertanya, apakah para penguasa aula lain di Istana Miluo juga memiliki tubuh jasmani yang aneh dan kuat seperti itu? Aku tidak tahu, aku belum pernah membunuhnya sebelumnya. Sang Jun, kalau kita bertemu dengan ketua aula lainnya, mari kita tanyakan dulu siapa namanya. Tidak, jika dia siap, tidak akan mudah membunuhnya. Itu benar,
Di dalam pasukan pengadilan surgawi, istana surgawi berdiri tegak. Istana sampingan penghormatan surgawi Haotian telah dibangun di sini. Istana sampingan bergerak bersama pasukan pengadilan surgawi. Dua pohon dao melayang di atas istana sampingan, megah dan megah. Kedua pohon dao ini adalah pohon dao Kaisar Surgawi Haotian dan Kaisar Agung-Agung yang memulai segalanya. Mereka menekan takdir pengadilan surgawi. Dilihat dari jauh, dao agung bergoyang dan garis-garis cahaya serta dao tampak sakral dan hikmat. Sekalipun mereka terpisah puluhan ribu mil, orang masih dapat mendengar suara dao dan jimat dao yang keluar dari pohon dao. Di istana harta karun Lingqiao di istana lainnya, ekspresi Kaisar Surgawi Haotian tampak serius saat dia menatap ketiga dewa kuno dengan ekspresi aneh. Salah satu dari tiga dewa kuno berkepala naga dan bertubuh manusia. Buah dao berputar di belakang kepalanya sementara yang lain berkepala ular, bertubuh manusia, dan berekor ular. Bunga dao berkibar di belakang kepalanya sementara yang lain berkepala sapi dan bertubuh manusia. Ada juga buah dao di belakang kepalanya. Kaisar Surgawi, aku disergap oleh Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh menemukan Sang Jun, yang membunuh jalan menuju dao, dan memanfaatkan fakta bahwa aku terjebak dalam kehampaan pamungkas dan ditekan oleh kehampaan pamungkas untuk melancarkan serangan diam-diam padaku, menghancurkan tubuh daoku. Dewa kuno berkepala naga dan bertubuh manusia itu adalah hati dan usus kepala Aula Perwira Roh, dan ada beberapa dewa kuno dengan berbagai ukuran berdiri di tubuhnya, katanya, saya lengah dan disergap. Sang Jun menghancurkan tubuh dao saya, Tuan Muda Ketujuh menghancurkan pohon dao saya, dan Sang Jun bahkan mengambil buah dao dari saya. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Saya tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Kaisar Surgawi Haotian mengendurkan alisnya dan berkata dengan ekspresi lembut, bolehkah saya bertanya, Ketua Aula, seberapa besar kehancuran tubuh dao dan pohon dao saya akan memengaruhi kekuatan Ketua Aula? Dewa kuno berkepala ular berkata, kemunduran ini telah mengurangi basis kultivasiku hingga 70%. Sudut mata Kaisar Surgawi Haotian berkedut saat dia melirik Dewa kuno Taiji. Dewa kuno Taiji mengerti dan berpikir dalam hati, Yang Mulia ingin membunuh kepala Aula Perwira Spiritual ini, menyempurnakan buah daunnya, dan mencuri basis kultivasinya. Kepala Aula Perwira Spiritual berkepala lembu itu mendesah, saat ini, kekuatanku hanya setara dengan 3 praktisi dao biasa. Kemunduran ini mungkin mengharuskanku untuk berkultivasi selama jutaan tahun sebelum aku dapat pulih ke kondisi puncakku. Hati Kaisar Surgawi Haotian bergetar, dan dia melirik Dewa Kuno Taiji. Kedua dewa kuno itu dengan cepat menghilangkan niat membunuh mereka terhadap kepala Aula. Pada saat ini, cahaya dao bersinar terang di langit, dan buah dao lainnya terbang di atas. Ketiga Hallmaster tiba-tiba berteriak. Ketiganya menyatu menjadi tubuh tanpa kepala, dan kepala naga tumbuh dari tali pusar di perutnya. Sepasang tanduk banteng tumbuh dari bahunya, dan 3 mata banteng muncul di dadanya. Seekor ular besar melingkari punggungnya, itu sangat aneh. Kepala naga itu membuka mulutnya, berteriak, Tuan Muda Ketujuh meninggalkan 13 ilmu pedang dalam buah dao milikku ini dan bersiap menggunakan buah daoku untuk berkomplot melawanku. Meskipun aku tahu dia ingin berkomplot melawanku, aku tidak punya pilihan selain menghancurkannya. Kaisar Surgawi, aku ingin kau mempersiapkan upacara agung seluruh langit dan menggunakan darah semua makhluk hidup sebagai pengorbanan untuk menghancurkan ilmu pedangnya.